Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh barakah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, majlis pengajian atau majlis ilmu yang biasa diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syairozi. Mari sama-sama kita awali majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadiqa Rasulullahu jahuka bi idhil karimu tajanna bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah, juga kepada ahli waris Masjid Jami Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah. Semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah kita niatkan juga untuk keluarga kita, anak-anak kita dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita anak yang salihin salihat, anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatun salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan sebelumnya kita membaca hadis Rasulullah SAW tentang marahil al-khalq, ya. Jadi fase atau masa-masa penciptaan manusia, ya, dalam rahim, ya, ibu kita, ya. Tentunya hadis, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik
thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamala bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadisnya hadis sahih ya. Kemarin sepintas sudah kita ya, jelaskan tentang hadis ini. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mengatakan yajma'u khalqahu fi batni ummihi atau yajma'u khalqahu fi batni ummihi ya. Tentunya seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau firmankan dalam surat At-Tariq ya. Dalam surat At-Tariq ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala khalaqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya. Jadi penciptaan manusia itu dari air, min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, sulb dari tulang sulb, ya, sulbi, ya. Laki-laki ya, kemudian berada selama 40 hari menjadi nutfah ya, nutfah ya, yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu adalah air yang kental ya, karena memang penciptaannya itu ya, manusia itu dari awalnya adalah pertemuan antara ya, ma'in dafiq ya, air yang memancar ya, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan air ma'un dafiq tadi, air yang mancar itu selama 40 hari dia nantinya akan berubah dari yang tadinya airnya encer lama-lama akan menjadi kental selama 40 hari. Setelah itu, setelah masa 40 hari baru dia akan berubah ke fase berikutnya ya. Jadi nutfah ya. Kemudian setelah itu menjadi mudghah. Dari nutfah berubah menjadi mudghah. Lama-lama air yang kental itu akan merah. Ya, akan mulai kemerahan yang namanya dengan mudghah. Mudghah itu ujungnya kalau 40 hari dia akan mengental, ya, darah yang mengental. Ya, darah yang mengental, kemudian setelah mudghah menjadi alaqah. Ya. Alaqah itu adalah daging yang segumpal daging yang membeku, merah, kemerahan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah lah yang menciptakan, artinya yang membentuk manusia itu, penciptaannya itu yusawwirukum. Jadi kita kan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu, mulai dari air yang memancar tadi, mulai dari nutfah, terus menjadi mudghah, semua menjadi alaqah. Nah, perubahan itu kemudian Allah ciptakan, nanti akan ada tangannya, ada kakinya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu yusawwirukum. Artinya Allah yang maha kuasa untuk menciptakan atau membentuk penciptaan manusia. Kita nggak bisa request, kita nggak bisa minta, mesen sama Allah. Allah ciptakan kita sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena Allah yang yusawwirukum, Allah yang membentuk penciptaan kita. Makanya terkadang dengan kekuasaan Allah ada bayi yang terlahir tidak normal, ada kan? Ada yang
bayi kembar siam nempel, ya, ada yang terlahir nggak ada kakinya, ada yang terlahir nggak ada tangannya, ada yang terlahir nggak ada telinganya, banyak sekali. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Kita nggak bisa merequest, kita pengen terlahir itu kayak siapalah orang yang paling ganteng, nggak bisa kan. Dilahirkan ya udah sesuai dengan yang Allah kehendaki kita terlahir. Huwallazi yusawwirukum, Allah lah yang merencanakan bentuk penciptaan kita, kalian fil arham, dalam rahim ibu kita masing-masing. Ibu kita masing-masing ada bahkan pada zaman Rasulullah ada keluarga suami istri orangnya kulitnya ya bersih lah gitu, putih istilahnya, lahir anaknya hitam. Dan bisa saja, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Termasuk kita orang Asia. Ada yang istilahnya ada yang diciptakan hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung dan lain sebagainya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa untuk membentuk penciptaan manusia. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membentuk penciptaan kita dalam rahim ibu kita itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maka tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha aziz dan maha bijaksana. Makanya kita nggak boleh menghina orang yang terlahir cacat misalnya. Nggak boleh, karena memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah Allah yang menciptakannya. Apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, bahwa itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya tersebut, maka kita tidak boleh untuk menghinanya. Tidak boleh kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Artinya hadis ini, hadis yang berbicara tentang penciptaan atau marahil al-khalq, jadi fase masa-masa penciptaan manusia secara bertahap, mulai dari air yang mengental, kemudian darah yang mengental, kemudian menjadi daging yang membeku, segumpal daging yang membeku, kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan setelah 3 masa 40 hari itu, 3 kali 40 hari ya berarti 120 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ciptaan yang lain dengan apa? Dengan Allah tiupkan ruh, agar mudghah yang ada di dalam rahim itu menjadi hidup. Daging yang segumpal itu baru akan hidup ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan di dalamnya ruh melalui malaikat yang tugasnya adalah meniupkan ruh kepada ciptaan-ciptaan Allah dalam rahim ibu. Nah, tentunya periode penciptaan manusia dalam rahim itu pun tidak lepas dari bukti bahwa nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menghidupkan kembali ketika manusia itu sudah meninggal. Artinya hadis ini menjadi dalil juga tentang adanya al-ba'ats. Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, di mana manusia semuanya sejak dari Adam alaihissalam sebagai manusia pertama itu nantinya akan dibangkitkan kembali, semua mereka yang mati, dari yang dulu sampai sekarang sampai nanti hari kiamat itu, yang mati semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab." Ya, wahai manusia. Ya. Ini nidanya ya ayyuha. Ya ayyuha itu kalau dalam Al-Qur'an namanya harfun nida. Nida itu panggilan. Ya. Biasanya kalau yang sifatnya umum kepada semua manusia, baik mereka yang beriman ataupun tidak beriman, baik mereka yang percaya kepada Allah ataupun tidak percaya kepada Allah, maka nidanya, panggilannya itu dengan an-nas. Ya ayyuhan nas, ini panggilan semua. Wahai semua manusia, entah kalian yang beriman ataupun tidak beriman, kalian yang percaya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak percaya, semua kalian, in kuntum fi raibim. Jika kalian ragu. Karena biasanya kalau nidanya untuk taklif, nidanya itu untuk perintah yang harus dijalankan, biasanya nidanya dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Nidanya, panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena perintahnya, taklifnya untuk menjalankan puasa itu hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang enggak beriman, ya enggak ada wajib. Ngapain dia? Enggak ada wajib dia mau puasa. Enggak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang wajib itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, nida di sini ya ayyuhan nas, panggilan di sini yang Allah serukan adalah semua manusia. Karena nanti yang dibangkitkan itu bukan hanya orang yang beriman. Semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul ba'ts, hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Jadi pertama itu kan nanti pada hari kiamat, mudah-mudahan kita nggak ketemu, artinya nggak hidup sampai hari kiamat, karena hari kiamat itu sangat-sangat menyusahkan sekali. Jangankan orang yang beramal soleh, jangankan orang yang tidak beramal soleh, yang beramal soleh aja untuk menghadapi kenyataan hari kiamat itu sangat dahsyat sekali, sangat mencekam sekali. Kita melihat peristiwa kejadian tsunami aja, takutnya, naudzubillah, apalagi hari kiamat. Nantinya pada hari kiamat itu setelah alam dihancurkan, semua akan dimatikan. Jadi yang hidup itu dimatikan dulu. Yaumul ba'ats itu semua yang awalnya dimatiin, yang hidup pada hari kiamat itu kemudian semuanya mati, semuanya, nggak ada makhluk yang hidup. Nggak ada makhluk yang hidup kecuali yang Allah izinkan untuk hidup. Kecuali yang Allah izinkan untuk hidup. Nah, setelah itu, setelah semuanya mati, baru dibangkitkan. Itu yang disebut dengan al-ba'ats. Itu yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi yang sudah mati yang dulu dari zaman Nabi Adam, atau yang sebelumnya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya udah pada mati semuanya, termasuk orang yang pada hari kiamat itu pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya mati, baru Allah bangkitkan, baru Allah hidupkan kembali kita. Allah akan hidupkan kita kembali pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukannya, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ts. Jika kalian, wahai manusia, jika kalian ragu, enggak percaya, raibun itu ragu, enggak percaya, minal ba'ts, dari kebangkitan. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ini menciptakan kalian ini dari turab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaannya itu dari turab. Turab itu kan artinya tanah. Dari tanah. Para ulama menafsirkannya, turab di sini pada awal penciptaan Adam, pada awal penciptaan Adam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari turab. Artinya Allah menyebutkannya ini dari awal penciptaan manusia.
awal penciptaan manusia Adam itu adalah dari turab, ya, dari turab. Kemudian setelah itu, ya, setelah terciptanya Adam, kemudian Allah ciptakan dari Adam ini, ya, Hawa, Sayyidah Hawa, istrinya, ya, pendamping hidupnya. Nah, kemudian setelah itu Allah ciptakannya keturunan Adam itu dari apa? Dari tanasul antara Adam dengan Hawa. Tapi awal penciptaannya itu adalah turab, adalah tanah. Allah ciptakan Adam, yakni abakum Adam. Jadi maksudnya itu, ya, kalau ayat Al-Qur'an di sini menyebutkan fa inna khalaqnakum min turab, maksudnya adalah penciptaan awal, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, ya. Kemudian ulama menafsirkan keturunan Adam, artinya kita manusia ini semuanya diciptakan itu dari tanasul, artinya kembang biak antara Adam dengan Hawa, yang menghasilkan anak keturunannya. Walaupun demikian ada unsur turab yang masuk dalam penciptaan kita. Apa? Karena kita, ya, setelah terlahir itu, ya, hidup, ya, makannya itu kan dari unsur tanah juga. Kita makan buah-buahan tumbuhnya dari tanah, ya. Kita minum airnya bersumber dari tanah. Kemudian kita makan hewannya makan dari tumbuhannya tumbuh dari tanah. Jadi ada unsur tanah juga, dalam diri kita ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, fa inna khalaqnakum min turab, kalau turab yang dimaksud adalah tanah penciptaan langsung, yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Tapi anak keturunan Adam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari proses, ya, tanasul, dari proses kelahiran anak cucu Adam, kemudian keturunannya sampai terlahir kita. Toh demikian juga kita pun, ya, hidup ini tidak lepas dari unsur turab, dari unsur tanah, karena banyak hal-hal yang bersumber dari tanah yang kita konsumsi sehingga kita bisa hidup. Yakni abakum, artinya maksudnya dari turab itu adalah nenek moyang kita, yaitu Adam. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Nutfah itu yang kemarin kita sebutkan adalah air yang mengental, yakni dzurriyyatuhu. Yang dimaksud itu keturunannya, artinya, ya, anak cucu Adam itu, ya, terlahirnya, ya, terciptanya itu melalui dari nutfah tersebut. Ya, nutfah selama berapa hari? 40 hari dalam rahim ibu kita. Wan nutfah al-mani wa asluha al-ma al-qalil wa jam'uha nitab, ya. Jadi ya, seperti yang disebutkan dalam ayat di awal surat At-Tariq itu yang disebutkan, ya, khuliqa mim ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, itu proses penciptaan awal manusia, ya, yaitu dari mimma'in dafiq, dari air yang memancar, ya. Itulah nutfah. Kemudian setelah nutfah selama 40 hari itu dia akan berubah menjadi alaqah, ya, menjadi alaqah. Alaqah itu adalah ad-damul ghalidh al-mutajammid, ya, yaitu darah yang mengental, darah yang mengental, alaqah. Kemudian setelah itu, ya, thumma mim mudghatin, thumma mim mudghatin. Mudghah itu adalah lahmun mutajamid, ya, lahmun mutajamid, daging yang menggempal, ya, yang menggempal. Thumma mim mudghah, ya, jadi setelah alaqah, mudghah, awalnya nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, ya, masing-masing prosesnya itu selama 40 hari, ya.
Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita baca di awal, bahwa proses ini berlangsung selama 120 hari. Setelah itu Allah tiupkan ruh, Allah tiupkan ruh. Maka dalam surat Al-Hajj ini dikatakan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas mukhallaqah ay tamah. Artinya ketika rahim janin yang ada dalam rahim ibu selama proses 3 periode tadi, jadi air yang mengental, kemudian darah yang mengental, kemudian menjadi daging yang menggempal, itu selama proses 120 hari. Setelah sempurna 120 hari, baru Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Makanya dalam hadis, dalam ayat ini sebutkan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Kalau disebut mukhallaqah artinya bahwa janin itu akan menjadi hidup sempurna. Janin itu akan hidup sempurna. Setelah 120 hari Allah tiupkan melalui malaikat, Allah tiupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian setelah itu Allah tuliskan, Allah tuliskan apa? 4 perkara yang tidak akan lepas dari manusia itu, bikatbi 4 kalimatin, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Dalam hadis Bukhari Muslim ini. Jadi yang disebutkan atau yang dituliskan itu adalah rezekinya, kemudian ajalnya, akan berapa lama dia hidup di dunia ini, wa amalihi, perbuatannya, perbuatannya artinya apakah orang ini menjadi orang yang soleh ataupun orang yang enggak soleh. Wa syaqiyun au sa'idun, sampai akhir dari masa hidupnya itu, apakah nantinya orang itu menjadi syaqi, dia menjadi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, au sa'idun, atau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya ditulis oleh malaikat, oleh malaikat yang bertugas atau yang tugasnya itu mencatat ini. Pertama dia tiupkan ruh yang Allah titipkan untuk dititipkan ke janin tersebut. Kemudian setelah itu kalau janin ini mukhallaqah, artinya janin ini akan hidup, maka ditulislah tadi, rizkinya ditulis, ajalnya ditulis, perbuatannya ditulis, apakah dia menjadi orang yang soleh atau perbuatannya itu perbuatan orang yang soleh ataupun tidak, termasuk juga kondisi ketika dia akhir hayatnya nanti, apakah dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya ditulis, ditulis. Mukhallaqah dalam ayat surat Al-Hajj ayat 5 ini dikatakan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Kalau mukhallaqah artinya tamah, wa ghairu mukhallaqah artinya ghairu tamah au nasiqatul naqisatul khalqi. Wa qala Mujahid musawwarah wa ghairu musawwarah, yakni as-saqat. Imam Mujahid mengatakan dari ayat surat Al-Hajj ini mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, maksudnya ketika janin dalam rahim itu mukhallaqah, artinya diciptakan sempurna, maka ditiupkan ruh, kemudian dituliskan 4 kalimat, 4 perkara itu, kemudian dia akan terus besar-besar sampai 9 bulan, dia akan terlahir, hidup. Hidupnya berapa lama? Ya sesuai dengan yang dicatat itu tadi. Dari mana asal catatannya? Catatannya ada di Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat yang tugasnya mencatat tadi, setelah dia meniupkan, kemudian dia mencatatkan apa yang berkaitan dengan janin tersebut. Dari mana? Dia minta informasinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat catatannya. Sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat semua. Jadi manusia semuanya sebelum terlahir itu sudah Allah catat.
yang disebut qalam itu ya, udah mencatat semua apa yang akan terjadi di alam ini, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dicatat oleh malaikat untuk hal yang berkaitan dengan janin ini tuh nukil doang, artinya mindahin doang, copy paste, sudah ada datanya, informasinya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Allah sudah punya buat si fulan yang sekarang berada dalam rahim ibunya, yang sudah berumur 120 tahun, udah tiupkan roh ke dia, catatkan apa yang berkaitan dengan janin tersebut, catatannya ada di Lauhul Mahfuz, udah tinggal nukil doang malaikat itu, ditulis. Makanya ulama ada yang menyebutkan ditulisnya di mana, ada yang dibilang di jidat, di jidat kita, cuman kita nggak bisa baca. Kalau kita lihat jidat orang gitu, catatan kita nggak bisa baca. Yang tahu siapa yang bisa baca, siapa ya, malaikat yang diberi wewenang untuk itu. Ada ulama yang menyebutkan demikian. Jadi dicatatnya di mana ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi ada yang menyebutkan bahwa dicatatnya itu bikatbi arba kalimatin, 4 kalimat atau 4 perkara yang dituliskan oleh malaikat itu, dituliskannya di jidat kita masing-masing. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena kita nggak bisa baca. Kalau kita bisa baca sih enak. Paling enggak kita bisa tahu rezeki kita ada di mana aja nih, ya kan? Kemudian umur kita sampai kapan, itu kan bisa kelihatan, bisa kelihatan di situ. Tapi kita nggak bisa baca. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, disebutkan mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah itu, kalau mukhallaqah itu sempurna. Kalau ghairu mukhallaqah setelah 120 hari dalam janin, kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhallaqah atau ghairu mukhallaq. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan mukhallaqah, maka dia akan sempurna menjadi janin sampai terlahir menjadi bayi. Kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu mukhallaqah, artinya tidak sempurna, maka janin yang ada dalam rahim setelah 120 hari itu akan keguguran, artinya meninggal. Kan banyak kan orang perempuan yang hamil kemudian keguguran, sudah 4 bulan keguguran atau 3 bulan keguguran. Nah, itu berarti ghairu mukhallaqah. Allah nggak berkehendak untuk menciptakan janin tersebut. Ghairu mukhallaqah, nggak sempurna, makanya dia akan sakat. Sakat itu dalam bahasa Arab itu keguguran, keguguran, sakat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innan nutfata idza istaqarra fir rahim akhadhaha al-malak bi kaffihi faqala ay rabb mukhallaqah aw ghairu mukhallaqah. Jadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa proses yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa janin setelah menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu kan udah belum sempurna sebetulnya. Mudghah itu masih dalam bentuk gumpalan daging seperti ini, belum kelihatan tangannya, belum kelihatan, kakinya belum kelihatan, apalagi anggota tubuh yang lain yang kecil-kecil, yang besarnya belum kelihatan, masih dalam bentuk mudghah, masih dalam bentuk daging yang menggumpal. Nah, sebelum, kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini mengatakan innan nutfah idza istaqarrat fir rahim akhadhal malik. Jadi nutfah, nutfah tadi kalau dia sudah berada dalam rahim itu, maksudnya kalau sesuai dengan hadis tadi selama 120 hari, jadi 40 berarti kan 120 hari fir rahim, dalam rahim itu akhadhal malik, maka malaikat itu akan mengambil, artinya akan diambil kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tugasnya itu tadi, tugasnya meniupkan ruh, kemudian menulis hal-hal yang berkaitan dengan
rahim dengan bayi yang ada di rahim seorang ibu. Akhadaha al-malik bikaffihi faqala ay rabb mukhallaqah. Jadi janin itu dihadapkan di hadapan Allah, ya Rabb, ini janin ini. Ini udah 120 hari umurnya. Mukhallaqah atau ghairu mukhallaq. Ini sempurna apa enggak sempurna? Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala fa in qala ghairu mukhallaqah, kalau Allah katakan atau Allah jawab ketika ditanya malaikat, apakah janin ini sempurna atau tidak sempurna? Kalau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ghairu mukhallaqah, janin itu tidak sempurna, qadzafaha fir rahim daman walam yakun nasmah, maka janin tadi yang diambil oleh malaikat kemudian dikembalikan lagi ke rahim dan dia tidak akan menjadi sempurna. Artinya ya, itu yang kalau kita bilangnya keguguran. Keguguran, orang yang hamil itu kan banyak yang keguguran, banyak yang keguguran. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengkehendaki untuk menciptakan janin tersebut. Ilustrasinya seperti itu. Mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah. Kalau mukhallaqah dia akan sempurna, terus sampai nanti umur 9 tahun seperti kebiasaan, walaupun secara kedokteran katanya bayi kalau 6 tahun lahir itu 6 tahun 6 bulan itu sempurna. Dia nanti kalau udah keluar 6 bulan masuk 7-8 itu kembali lagi nggak sempurna, nggak tahu katanya gitu. Kemudian kebiasaan kebanyakan lahirnya itu adalah dalam usia 9 bulan, kurang lebihnya demikian. Ada yang 9 bulan pas, ada yang kurang sehari, ada yang lebih 3 hari, ada yang lebih seminggu, wallahu alam. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dari riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan kalau ghairu mukhallaqah dia nggak akan sempurna, akan dikembalikan ke rahim tadi, kemudian dia akan meninggal dalam rahim atau yang kita kenal dengan keguguran. Wa in qala mukhallaqah, jika yang ditanyakan oleh malaikat tentang janin itu bahwa janin itu mukhallaqah, artinya dia akan diciptakan sempurna. Qala al-malik ay rabb dzakar am untha, apakah janin ini bentuknya, jenis kelaminnya itu laki apa perempuan? Makanya secara kedokteran pun kalau janin masih umur di bawah 4 bulan belum ketahuan. Dokter belum bisa menentukan jenisnya laki atau perempuan. Biasanya kalau sudah 4 bulan baru ketahuan jenis kelaminnya laki atau perempuan. Makanya malaikat yang ditugaskan ini ketika dia hadapkan janin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, apakah dia mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah? Kalau Allah katakan ghairu mukhallaqah, dia akan dikembalikan ke rahim, kemudian dia akan mati, kemudian dia akan keluar dalam bentuk yang kita kenal dengan keguguran. Kalau disebutkan mukhallaqah artinya sempurna, maka Allah sempurnakan penciptaannya, ditiupkan rohnya, selanjutnya sampai dia nanti terlahir. Termasuk yang ditanyakan oleh malaikat itu adalah tentang jenis kelaminnya, dzakarun au untha, asyaqiyun au sa'id. Apakah orang ini nantinya akan hidup di dunia ini, kemudian sampai akhir hayatnya dia akan su'ul khatimah atau dia husnul khatimah, asyaqiyun au sa'idun. Asyaqiyun au sa'idun, ada ulama menyebutkan bahwa maksudnya apakah dia akan hidup nanti dengan senang, hidupnya senang atau sengsara. Ada yang nyebut demikian, karena syaqi itu ya sengsara, sa'id itu senang, hidup senang. Ada ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud syaqi dengan sa'id ini adalah akhir hayatnya. Akhir hayat dari
manusia itu, apakah dia nanti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam husnul khatimah, ya, syaqiyun au am sa'idun. Mar rizq wa mal ajal, wa bi ayyi ardin tamut, termasuk rizkinya, ya, yang tadi yang dituliskan oleh malaikat itu, ada yang sebutkan bahwa penulisannya di jidat itu, ya, yang dituliskan tentang rizkinya. Wa mal ajal wa bi ayyi ardin tamut, termasuk ajalnya, umurnya, dia akan hidup berapa lama, ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Terus umurnya semuanya, ya, ditentukan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana datanya? Ya, dari, ya, Lauhul Mahfuz yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan qalamnya. Wa bi ayyi ardin tamut, termasuk di mana dia akan meninggal. Di tanah mana dia meninggal, di bumi mana dia akan meninggal. Enggak mesti orang yang lahir di Kuningan meninggal dunianya di Kuningan, kan enggak mesti. Bisa jadi meninggalnya di tempat lain, ya, sesuai dengan ajal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa bi ayyi ardin tamut. Fa yuqal lahu idhhab ila ummil kitab. Maka ketika malaikat bertanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat tersebut, idhhab ila ummil kitab fa innaka tajidu fiha kulla dzalik. Jadi semua yang ditanyakan tadi, ajalnya, ya, kemudian rezekinya, kemudian apakah dia akan hidup dengan gembira, dengan senang, atau hidup dengan sengsara, apakah dia nantinya hidupnya akan diakhiri dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah, di mana dia akan meninggal, ya, dalam umur berapa dia akan meninggal. Semuanya itu sudah ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, izhab ila ummil kitab, pergilah kamu, ya, ke ummil kitab, di Lauhul Mahfuz ada semuanya catatan tentang alam semesta ini, termasuk kita, ya, dan termasuk orang-orang yang belum lahir pun sudah ada catatannya di ummul kitab, ya, sudah ada. Ila ummil kitab fa innaka tajidu fiha kulla dzalik. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa semua informasi tentang diri kita yang dicatatkan oleh malaikat itu ada semuanya di ummul kitab, di Lauhul Mahfuz, ya. Fayadhabu fayajiduha fi ummil kitab fayansahuha fala tazalu ma'hu hatta ya'ti ila akhiri sifatihi. Jadi semuanya dicatat, ya, semua dicatat. Bagaimana pencatatannya, ya Allah alam, kita nggak tahu. Sekarang kalau kita lihat sekarang, ya, ilmu modern sekarang itu, data, ya, data kita kalau punya data di Google, ya, udah keluar gitu, ya, bahkan taruhlah informasi, ya, informasi yang ditulis di awal tahun 2000-an misalnya, awal tahun 2000-an informasi, ya, itu kalau kita cari sekarang ada. Kita mencari sekarang gitu, peristiwa apa, ya, yang sudah pernah ditulis, ya, masuk di Google, kita cari sekarang setelah 20 tahun itu ada, tinggal cari doang, ya, informasi apa semuanya ada. Itu hasil ciptaan manusia, bisa menyimpan data seperti itu, ya, apalagi, ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kuasa. Kita nggak perlu bingung, nggak perlu memikirkan bagaimana Allah mencatat semua amal perbuatan manusia seperti ini. Kok bisa kecatat? Ya, orang perbuatan manusia, ya, hasil ilmu manusia, penemuan manusia aja bisa seperti itu, bisa menyimpan data. Ya, bahkan data-data yang puluhan tahun yang lalu itu bisa disimpan, ada servernya. Ya, ada servernya. Ya. Dulu waktu awal-awal Indonesia mulai ingin mengembangkan KTP elektronik, ya, kan ribut-ribut. Ini servernya disimpan di mana nih? Ada yang bilang disimpan di luar negeri dan sebagainya. Ya, artinya data penduduk Indonesia itu bisa disimpan gitu. Dengan server itu artinya bisa disimpan. Ya. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mudah sekali untuk menyimpan itu. Ya, sangat mudah sekali, ya, untuk menyimpan itu. Bahkan nantinya pada saat hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan semua amalan kita, ya, semua amalan kita amat sangat mudah sekali.
Kalau kita lihat kemajuan teknologi informasi sekarang itu seperti itu, apalagi teknologi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Amat sangat mudah sekali. Kita baca data itu gampang sekali. Data itu ada di depan mata. Ada di depan mata. Dengan laptop, dengan HP, dengan tab dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali untuk buka data. Ya mungkin bisa kita bayangkan juga nantinya itu mungkin tabnya nggak dalam bentuk seperti ini, wallahu a'lam. Tapi yang jelas semua manusia itu akan melihat apa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Yang hidupnya 10 tahun, yang hidupnya 20 tahun, yang hidupnya 30 tahun, semuanya akan melihat apa yang pernah kita kerjakan. Dan semuanya itu akan diakui. Akan diakui oleh manusia itu sendiri. Karena yang Allah perlihatkan itu bukan catatannya doang, bukan tulisannya doang, mungkin ada filmnya, model kayak ada filmnya gitu. Jadi sekali melihat itu udah mengakui. Dan pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang satu perbuatan, yang diminta saksinya itu bukan orang lain. Yang menjadi saksi itu kan tubuh kita juga yang ikut di situ, yang ada di situ. Allah nggak menanyakan ke mulut kita, semuanya kan memang ketika diperlihatkan itu, tangan kita ngaku udah langsung. Kalau memang perbuatan itu dilakukan oleh tangan, kaki kita mengaku, tubuh kita semuanya mengaku, mengiyakan apa yang menjadi catatan amal perbuatan kita. Itu kembali lagi bahwa hadis ini tidak lepas. Intinya adalah proses penciptaan manusia selama fasenya 40 hari sampai dia menjadi mudghah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Kemudian setelah itu Allah tuliskan semua apa yang berkaitan dengan janin tersebut. Kalau memang Allah kehendaki janin tersebut akan sempurna penciptaannya dan dia akan hidup. Kemudian dicatatkan tentang berapa lamanya dia hidup di dunia, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugaskan. Tentunya hadis ini pun adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan kita kembali, artinya menghidupkan kita kembali nanti pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Karena banyak sekali orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Banyak orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa hidup ini adalah hidup, setelah itu udah mati, nggak ada apa-apanya. Enggak. Tapi kita harus meyakini bahwa nantinya setelah hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali semua makhluknya untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syarawi mengatakan bahwa bukan hanya manusia saja, hewan pun itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, dan hewan-hewan yang merasa terzolimi oleh hewan yang lain, hewan yang terzolimi oleh hewan yang lain, dia akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengqisas, ada qisas antara misalnya kalau Imam Syarawi menyebutkan kalau ada kambing yang tidak bertanduk, kemudian waktu hidupnya pernah diseruduk oleh kambing yang bertanduk, maka nanti pada hari kiamat itu kambing yang diseruduk tadi itu minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikembalikan semuanya, artinya kedzalimannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk seperti hewan itu, binatang itu semuanya Allah matikan lagi. Tinggal manusia yang mukallafin, manusia yang memang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan untuk ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang hidup termasuk jin, termasuk bangsa jin, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan pertanggungjawaban dari semua amal ibadah, dari semua amal perbuatan selama
kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.